lagi dengan saya. Kita akan membahas tentang anak sebagai subjek hukum yang tidak cakap. Ya. Anak belum cakap hukum adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun. Menurut Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak yang belum cakap hukum tidak dapat melakukan tindakan hukum secara mandiri. Ya. Adapun hak dan hak dan kewajiban anak tersebut. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban anak tidak cakap hukum. Hak dan kewajiban anak tidak cakap hukum adalah ungkapan yang mengacu pada konsep bahwa anak-anak belum memiliki kemampuan untuk memahami secara penuh tentang hukum, hak dan kewajiban dalam masyarakat secara lengkap dan mendalam. Ini menyoroti perlindungan dan bimbingan yang perlu diberikan kepada anak-anak oleh orang dewasa untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan mereka memahami tanggung jawab mereka di masyarakat. Ada 4 contoh dari hak dan kewajiban anak tidak cakap hukum. Yang pertama itu ada perlindungan anak dan eksploitasi seperti kerja paksa atau perdagangan manusia. Yang kedua ada hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan informasi yang benar tentang hak-hak mereka. Yang ketiga ada kewajiban moral seperti hormat kepada orang tua, namun belum sepenuhnya memahami implikasi hukumnya. Yang keempat atau yang terakhir, anak mungkin tidak dapat membuat keputusan hukum yang kompleks atau memilih perwakilan hukumnya. Oke teman-teman, jadi saya mau ngelanjutin materi yang tadi. Untuk apa kepentingan batas usia dewasa itu? Jadi, perjanjian yang dilakukan oleh seseorang atau pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan dari sisi batas usia para pihak atau salah satu pihak yang akan membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Oleh karena itu, batas usia seseorang untuk dapat melakukan perjanjian menjadi penting. Banyak perbuatan hukum yang berkaitan dengan perjanjian dan seharusnya tunduk kepada asas hukum perjanjian seperti 1. Mendirikan perseroan terbatas. 2. Melaksanakan jual beli harta tetap atau tanah. 3. Menjaminkan bidang tanah kepada bank. 4. Melakukan pembukaan rekening tabungan atau rekening koran. 5. Mendepositkan uang di bank. Yang keenam, melakukan perjanjian kredit di bank. Yang ketujuh, melakukan gadai barang. Yang kedelapan, melakukan perikatan pemihak pernikahan. Sebagian orang masih beranggapan bahwa anak di bawah umur atau anak yang di bawah 18 tahun itu tidak bisa dijerat dengan hukuman pidana. Karena beranggapan bahwa anak di bawah 18 tahun ini tidak selalu benar dalam melakukan hal sesuatu. Akan tetapi ada beberapa ketentuan yang berada di Indonesia yang beranggapan bahwa anak tersebut dapat dihukum dengan minimal usia 12 tahun. Ada ketentuan tentang hukum pidana bagi anak. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut pasal 1 ayat 2 undang-undang tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak di bawah umur yang dimaksud berkonflik adalah mereka yang usianya berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Masih di undang-undang yang sama, merujuk pada pasal 69, dikatakan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Sesuai pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sanksi pidana anak pelaku tindak pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang SPPA, berikut macam-macam pidana pokok bagi anak. Yang pertama, pidana peringatan. Kedua, pidana dengan syarat. Pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan. Pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sementara itu, menurut pasal 71 ayat 2 Undang-Undang SPPA, pidana tambahan terdiri dari yang pertama, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan yang kedua, pemenuhan kewajiban adat. Oke, perkenalkan, nama saya Ari. Di sini saya akan membawakan tema tentang perkawinan di bawah umur.
harus diberi sanksi. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Alasan perlunya diberi sanksi itu banyak sekali dampak negatifnya. Dari dampak kesehatan, itu risiko reproduksi bagi perempuan dan juga kematian ibu dan anak lebih tinggi. Dan lain dampak sosial dan ekonomi. Pendidikan terhambat, potensi pengangguran lebih tinggi. Dampak psikologis, kurangnya kesiapan mental dan gangguan mental. Jenis sanksi itu bisa dari sanksi administratif, pembatalan perkawinan oleh Menteri Agama, terus sanksi pidana itu bisa dipenjara dan denda. Dan untuk upaya pencegahan itu bisa dari pendidikan, sosialisasi, ekonomi, dan penegakan hukum. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari sini adalah perkawinan di bawah umur itu membawa banyak sekali dampak negatif. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian atas penjelasannya. Perkenalkan, saya dengan Bagus Arifianto atau biasa dipanggil dengan Bari. Saya akan menambahkan sedikit mengenai anak sebagai subjek hukum yang tidak cakap. Pertama-tama saya akan mendefinisikan subjek hukum itu adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum di dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia yang sudah bertitik tolak dari sistem hukum Belanda. Dalam dunia hukum, subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yaitu manusia dan badan hukum. Anak dipandang memiliki kedudukan khusus di mata hukum. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatunya menjadi hak-haknya. Lalu legalitas perbuatan hukum dalam perjanjian yang dibuat oleh anak itu yang dinyatakan belum dewasa berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata dikatakan bahwa ketidakcakapan dalam pembuatan suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa, dan anak yang di bawah umur dikatakan berusia kurang dari 21 tahun dan belum pernah menikah. Lalu bagi anak di bawah umur yang belum pernah menikah, tindakan hukum dan perjanjian seadanya adalah legal. Peraturan perundang-undang di Indonesia itu mengatur usia di mana kedua belah pihak dapat membuat akta notaris menurut ketentuan di pasal 1320 dan pasal 1330 KUH Perdata. Akta notaris dianggap sebagai suatu perbuatan hukum yang harus diselesaikan oleh orang dewasa atau orang yang berkekuatan hukum, dan orang dewasa harus memiliki usia 21 tahun ke atas. Anak di bawah umur melakukan tindakan hukum terhadap akta notaris. Akta tersebut dapat dibatalkan. Mengenai notaril ini ya, pembatalan itu sendiri tidak terjadi karena pihak-pihak yang terlibat harus dibatalkan oleh hakim jika hakim tidak diwajibkan untuk membatalkan perjanjian dalam waktu 5 tahun setelah akta itu ditandatangani. Dan orang tersebut tidak melakukan keterampilan ini akan berakhir, dan dapat dipahami dari ungkapan pasal 330 KUH Perdata ini bahwa anak ini orang berusia di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah. Dan dapat dikatakan juga anak sebagai subjek hukum dalam hukum. Salah satu peraturan perundang-undangan yang menempatkan anak sebagai subjek hukum khusus adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang selanjutnya disingkat UU SPPA. Di dalam UU SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak yang tersebut itu, negara memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, demikian penjelasan kami dari kelompok 6 mengenai anak sebagai subjek hukum yang tidak cakap. Terima kasih.